ya, proses, persis tahu itu, proses satu perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3 kan. Kalau selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Lebih-lebih susahnya adalah bahwa, saya mohon maaf, contoh misalnya, ini Donald Trump dan di Amerika itu melarang orang pergi belajar di Harvard. Keluar putusan pengadilan, Bung, tidak boleh lakukan itu. Putusan dari pengadilan yang mendukung Harvard itu diterima orang itu tanpa intervensi. Hakimnya betul-betul independen. Walaupun Donald Trump mungkin belajar juga ke Indonesia. Dia bebas, dia mengatakan tidak boleh, tapi visa untuk orang yang mau belajar di Harvard tidak dikeluarin. Itu kerjaan eksekutif. Ini menurut saya adalah kerjaan pertama di Amerika seperti itu. Ada upaya dari pihak eksekutif, dia yang memberikan legitimasi untuk satu peristiwa. Nah, apapun putus pengadilan, saya hormati itu. Tapi untuk kasih visa Anda, tunggu dulu. Itu contohnya. Nah, berangkat dari itu, saya kira ini perlu sedikit perubahan budaya hukum dan budaya politik kita, ya. Jangan katakan hari ini iya, besok. Kalau bahasa saya adalah fakta sumber panda itu hari ini iya, besok iya, lusa setelah itu tidak. Hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh orang lain. Pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kecuali terjadi perubahan fundamental. Baik, Prof sebagai mantan dekan Fakultas Hukum UNAN, mantan wakil rektor 3 UNAN, ini seharusnya UGM ini, kalau berkaca pada pengalaman Prof di UNAN, menyatakan bahwa alumni itu ijazahnya itu benar-benar dia asli dan berkuliah di situ. Apa saja yang harus dibuktikan dokumennya? Kalau di zaman saya malah setiap tingkat itu punya ijazah saya. Dari 1 ke 2 punya ijazah saya, dari 2 ke 3 punya ijazah saya, dari 3 ke 4 itu bernama nanti sarjana muda hukum lengkap saya, SML, sarjana muda lengkap. Dari 3 ke 4 sarjana S1. Nah, dari 4 ke 5 sebelum sudah itu bernama SHL. Semua terrekod itu. Mungkin setelah SKS, sistem kredit semester, itu mungkin tidak ada lagi. Yang ada adalah transkrip. Di zaman saya punya 5 ijazah sebagai seorang sarjana hukum dari Universitas Andalas tahun 78 gitu. Nah, jadi seharusnya itu ada di Indonesia hari ini. Terekam semua di Stambuk tadi? Ya. Seperti saya katakan tadi, saya bisa melihat Begini contohnya, saya masih ingat betul persis deh. Dari tingkat 4 ke tingkat 5 itu ada 12 mata kuliah. Saya lulus 11. Tinggal CIE. Nah, kalau saya terbalik itu. Dari 12 mata kuliah, dia lulus 1. Dia duluan SH dari saya. Karena yang lain itu bisa selesai. Saya yang 1 ini betul-betul jadi sandungan bagi saya. Seperti yang saya katakan tadi, entah ke 6, entah ke 7. Saya pernah bercerita sama Suharizal itu. Dan kemudian setelah saya tamat, saya berhak melihat dokumen fakultas itu. Nampak ada rekaman 0,000,0,0,6,5. Itu dulu. Jadi ada rekamannya. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihatkan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan di pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihatkan, ini loh, akta kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Ada akta kelahiran. Clear. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ada trik-trik politik tertentu. Baik, Prof. Ini selain Stambuk tadi, biasanya ijazah asli lulusan ada juga di fakultas masing-masing. Saya tidak begitu percaya untuk di zaman saya. Ya, setidaknya hampir sama satu masalah dengan Pak Jokowi. Untuk angkatan yang lebih muda seperti Dr. Suharizal itu biasanya ada. Duplikatnya pasti ada di Universitas Andalas. Pasti ada itu.
Nah, itu tidak boleh mesti dirawat oleh undang sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sehingga ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu, rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itulah yang diserahkan oleh dekan ke yang bersangkutan. Itu demikiannya. Kalau dokumen yang seperti Prof jelaskan itu ditunjukkan dan ditampilkan oleh UGM, artinya ini sudah tuntas persoalan. Clear sekali. Clear semuanya. Clear sekali. Sejak awal. Clear sekali. Dan itu yang tidak ditampilkan. Saya tidak tahu, tapi paling tidak saya tidak melihat itu. Setidaknya kita dari TPU, Resuro CS datang ke kampus katanya. Dari perdebatan baik di media mainstream maupun di media di kanal-kanal YouTube tertentu, itu tidak terlihat. Itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Jadi, sehingga wajar publik ragu jadinya juga terhadap ketegasan TPU. Orang bertanya. Hak orang itu. Jabatan presiden itu kan bukan main-main. Kalau dia camat, ijazahnya palsu, sudah dipecat dari Pak Wali kan, selesai itu. Nah, tapi ini tidak ada lagi di atas itu. Jadi oleh karena itu, makanya konsen orang sedemikian rupa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ada yang mencoba seperti orang main kartu, naruh kartu demikian rupa sehingga permainan itu mungkin seru kan? Bolehlah itu. Sehingga ada yang mengatakan ini dengan soal dinamika ijazah palsu Pak Jokowi ini, beliau tetap saja disorot oleh media mainstream sehingga beliau tidak dilupakan orang gitu. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Maju terus, Pak Roy Suryo CS, seluruh rakyat Indonesia mendukung untuk mengusut tuntas ijazah Jokowi dan kami yakin ijazah Jokowi 1.000.000% palsu. Nah, kalau ditunjukkan tetap palsu, ya berarti Gibran bisa dimajukan dong. Ya, dari sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan, memperlihatkan ijazahnya saja, publik sudah bisa menilai jika ijazahnya benar-benar palsu. Nah, jangan sampai hilang kesabaran rakyat. Nah, inilah karena Jokowi yang rakus kekuasaan untuk dinasti dan kroni-kroninya, termul-termulnya. Nah, Indonesia akan damai dan maju kalau semua profesor dan akademisi bersuara seperti Profesor Firman. Nah, kalau paksakan kehendak, ya artinya Nepal sudah dekat tahu. Ya, selain Jokowi sekarang Prabowo mulai hidup penuh kebohongan. Ya, kebenaran di negara ini harus ditegakkan untuk menghancurkan kebohongan para termul. Nah, sampai modar nggak akan ditunjukin ijazah Jokowi karena emang nggak ada, hukum emang tumpul ke atas tapi tajam banget ke bawah. Rakyat kecil sudah merasakannya. Nah, sampai Jokowi mati pun ahli warisannya nggak mungkin menunjukin ijazah Jokowi. Karena sampai kapanpun ijazah Jokowi itu tetap palsu. Nah, Gibran termul Gen Solo berantas terus, masyarakat luas semuanya yang akan dukung kebenaran, kejujuran, keadilan, hukum ditegakkan dengan benar sesuai peraturan RI. Nah, ini bukan negara kekuasaan, ini negara RI, jadi hukum harus ditegakkan. Nah, makin jelek nih kepolisian di mata masyarakat. Nah, jikalau di persidangan Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya, baru wajib dinepalkan asalkan anak negeri bersatu untuk menegakkan kebenaran dan menjaga NKRI. Nah, gerak-gerik komunis muncul di NKRI. Sebelumnya komunis membentuk partai itu
menguasai parlemen. Kini komunis gaya baru menguasai orang atau aparat tertentu yang disandera dengan menjadikan hukum mereka yang atur sekeinginannya mereka. Nah, presiden harus tegak ya, perintahkan mendikit usut dan cari kebenarnya. Copot dulu rektor UGM, baru jalankan peneriksaan walaupun telat. Ya, Ova Emilia harus ditangkap. Nah, tunjukkan ijazah S1 asli Jokowi. Ya, tunjukkan ijazah sama Gibran. Nah, tidak usah dicabut Jokowi. Biar nanti Jokowi yang diseret karena memang tidak ada ijazah UGM asli Jokowi. Nah, dari pernyataan-pernyataan para ahli hukum dan saksi-saksi, peristiwa semakin meragukan keaslian ijazah. Nah, Polri, sudahlah, Anda itu sudah jelek mawarnya. Rubahlah dengan yang baik. Adil KPD, rakyat bukan KPD. Penguasa, ayo mumpung masih ada waktu, belah rakyat, jangan rakus, dunia itu tidak abadi. Nah, ayo orang cerdas muncullah, jangan kalah sama Termul. Jika orang cerdas diam, maka orang bodoh akan menang. Ya, kejar terus ijazah asli milik Jokowi biar sikap dan tingkah Jokowi berubah dalam memberikan statement yang semakin ngawur dan suka main drama sok paling benar. Ya, Jokowi orangnya licik. Nah, dia akan memutar balikan fakta dengan bohong-bohong. Dari tampangnya sudah kelihatan pembohongan. Nah, demi menutupi kebusukan dan kejahatannya, si Jahanam Jokurap berkolaborasi dengan polisi memakai hukum kriminalisasi orang-orang yang ingin meneliti keaslian ijazahnya, ya sama yang dilakukan kepada Bang Kri atau Gus Nur. Ya, NKRI harga mati, jangan dibuat rusak. Nah, hukum harus ditegakkan. Masyarakat luas semuanya bantu doa. Makasih. Lihat anak cucu kita nanti penerus bangsa yang akan berjuang untuk RI. Nah, ayo Pak, tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Nah, saudara polisi takut sama presiden. Kalau enggak dapat perintah atasannya, takutlah. Ya, biar Allah yang mengadili. Manusia tidak berani mengadili. Nah, datang siapkan uang, tersangkakan hukum. Bicara uang, ya semoga masih banyak yang cerdas dan waras untuk membela kebenaran. Jangan cuman kayak rejim omong-omong. Ya, para pemimpin ahli hukum ketakutan, rakyatnya juga diam. Nah, seharusnya sebagai presiden Pak Prabowo ambil tindakan agar masalah ijazah Jokowi cepat selesai. Ya, tidak terjadi kegaduhan yang berlarut-larut di masyarakat. Nah, masalah yang sebenarnya remeh temeh berlarut-larut sampai 2 tahun. Dengan tindakan beraninya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jangan salahkan rakyat menjadi curiga kalau ijazahnya memang palsu. Kebusukan suatu saat pasti akan terbongkar. Nah, katanya di UGM banyak orang pintar. Ya, tapi menunjukkan ijazah asli saja nggak bisa. Sungguh membanggakan. Ya, maju terus, pantang mundur ya. Yang benar tetap benar. Ijazah dan skripsi
harus ditunjukkan. Rakyat Indonesia tidak percaya. Rakyat masih menunggu ijazah dan skripsi yang sebenarnya dan sesungguh-sesungguhnya. Nah, gara-gara keluarga geng Solo, undang-undang bisa dirubah sudah kelewatan. Kalau memang palsu, yang palsu aja juga mimpi jadi asli. Kalau asli ya biarin asli, nggak perlu akrobatik. Reuni sini, lapor sana, lapor sini, malah jadi meragukan. Nah, pemimpin yang lebih puas memenjarakan orang daripada menunjukkan ijazahnya. Ya, ini watak pemimpin begis. Hati-hati menurun pada anaknya. Nah, inti uang bisa ditutupi dengan kebohongan. Bukankah begitu, kawan? Oke, wassalam, berbelit-belit sih. Ya, pencarian keadilan gak bakalan berhenti mencari keadilan. Termul bikin dia paling paten. Nah, tiap-tiap murid yang bersekolah di tempat sekolah tertentu pasti ada manuskripnya. Rakyat sudah muak, udah penjabat pemimpin korup. Nah, orang jenius vs Gres menang mana? Nah, kenapa sekolah pelayatan, ijazah dan sertifikat pendukung atau kraslin harus diupate secara prediktif tahunan agar bisa berlaku? Salam dari NKRI.